Saya kasih contoh ya, kalau rangkap jabatan, saya ini sekarang merangkap jabatan 30 jabatan. Karena hampir semua banyak hal, posisi itu biasanya minta Menteri Keuangan, entah menjadi wakil ketua, anggota, atau segala macam. Bu Sri Mulyani mengaku kalau dirinya merangkap 30 jabatan. Wow. Luar biasa, Bu ya. Kalau satu jabatannya gaji UMR aja kali 30 udah berapa, Bu ya? Taruhlah gaji 5 juta gitu ya. UMR. Bu Sri Mulyani digaji 5 juta ya, dilepeh ya, Bu ya. Kalau 5 juta aja kali 30 udah berapa? Udah 150 juta dong. Itu baru kalau 5 juta. Ya, kalaupun menurut undang-undang kata Bu Sri Mulyani sendiri sih, hanya boleh menerima satu gaji dari satu instansi. Tapi beliau ini merangkap 30 jabatan, guys, di berbagai instansi, termasuk di SKK Migas, kemudian yang berhubungan dengan Kementerian Keuangan dan sebagainya. Ini hal yang sangat luar biasa dan mungkin sudah menjadi rahasia umum di mata publik ya. Cuman baru kali ini kita merasakan bahwa ternyata inilah yang menjadi biang keladi ketidakmajuan negeri kita ini. Bahwasanya 30 jabatan aja bisa dirangkap oleh satu orang. Berarti nggak ada orang lain selain Bu Sri Mulyani yang bisa merangkap jabatan. Atau kenapa harus Bu Sri Mulyani yang menjadi pejabatnya? Mungkin ini akan lebih tepatnya adalah ada relasi kuasa, ya kan? Sebenarnya jangankan ini ya, kita aja sebagai pekerja biasa gitu ya di salah satu kantor swasta ataupun di pemerintah yang honorer aja ya. Saya pernah kerja itu ya. Kita kerja di satu tempat aja, terus kemudian punya side job aja, itu juga udah menjadi masalah gitu loh. Baru satu side job misalkan atau dapat pekerjaan lain di tempat lain, itu kita susahnya minta ampun ngatur waktunya ya kan. Apalagi ini 30 jabatan men, dan itu jabatannya pasti bukan yang ecek-ecek, bukan yang receh-receh gitu ya. Kalau kita mau mikir 30 jabatan berarti dia masuknya setiap hari di kantor itu cuma satu hari satu kali ya kan. Kalau itu 30 hari ya kan. Ini kalau hitung-hitungan bodoh aja ya kan. Kan nggak mungkin juga masuknya sehari. Tapi intinya adalah gini, bayangkan 30 perusahaan, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia membagi waktu. Kita aja kalau punya side job aja itu udah diwanti-wanti, bahkan bisa dipecat kalau ketahuan gitu ya sama perusahaan. Ini 30 jabatan semuanya mulus-mulus saja. Ya pahamlah bahwasanya jabatan seorang direktur atau seorang komisaris itu memang kalau di kita itu ya, banyakan itu semakin tinggi jabatan ya sebenarnya semakin tidak kerja gitu loh. Semakin tidak kerja. Nah itu intinya. Jadi udah nggak kerja tapi gajinya gede-gede. Nah sebenarnya apa yang dicari? Sebenarnya yang dicari adalah relasi kuasa. Bahwasanya dengan dekat dengan pejabat negara seperti Menteri Keuangan atau pejabat-pejabat lainnya yang strategis, tentu saja itu membawa dampak yang memudahkan. Apakah ini tidak disebut dengan kolusi? Ini kolusi, saudara-saudara. Saya jadi emosi nih melihat ini semuanya. Sementara pegawai biasa yang gajinya UMR hanya kerja sampingan sekali aja atau punya kerja sampingan aja udah dicurigai, bahkan dipecat kalau ketahuan. Ini 30. Coba bayangin, mana hati nuranimu, mana otaknya ini, mana logikanya? Masuk akal nggak tuh? Nah, berarti kan ini sebenarnya ada jabatan, ada gaji, tapi nggak ada kerjaan. Atau hanya tanda tangan. Apa itu disebut kerja? Itu kan kalau misalkan diisi orang 30 orang, itu kan artinya itu bisa memberikan kesejahteraan pada 30 orang lainnya. Tapi ini kan enggak. Ini hanya dikuasai oleh satu orang. Itu hanya satu menteri. Belum dirjennya. Atau belum menteri-menteri yang lain. Kalau ada 30 jabatan dirangkap satu. Nah itu kalau misalnya 30 menteri udah berapa jabatan gitu. Ini nggak disebut dengan serakah. Tolong ngaca deh. Anda ini orang baik memang sih. Kelihatan baik. Tapi ternyata nggak juga. Kalau mau dibilang baik ya begitu. Masa 30 jabatan dirangkap sendirian. Seolah-olah nggak ada yang pinter yang lainnya gitu. Nggak ada orang lain gitu. Ya memang sih.
itu yang dicari itu cuman relasi kuasanya. Nah, itu apa bukan sebuah penyimpangan? Coba pikirkan orang pintar. Kacau semuanya. Kalau dibiarkan seperti ini bisa kacau semuanya. Termasuk yang baru saja menjadi ketua PSSI, sudah menjadi menteri BUMN. BUMN itu berapa coba perusahaan negara BUMN itu? Sanggup gak mikirin semuanya? Dan BUMN di negeri ini kebanyakan adalah BUMN yang bangkrut. Dan semuanya ngambil dari uang rakyat. Kalau di luar negeri BUMN itu menghasilkan sama seperti pajak untuk mengembangkan, untuk memberikan kesejahteraan pada rakyatnya. Ini enggak. BUMN malah bangkrut. Negara malah menyuntikkan dana PMN. Ini apa-apaan semuanya ini? Ini semuanya dusta semuanya ini. Tipu-tipu ini, negeri tipu-tipu ini. Konoha ini ya, Konoha, bukan di Indonesia ya. Ini di Konoha gitu ya. Oke. Itu aja teman-teman. Jadi semakin emosi nih, rakyat ini sekarang kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Semuanya dari sekarang ini modenya survival. Bertahan dari ancaman resesi ya. Jadi banyak yang PHK, cuman beritanya memang nggak dipublish tuh. Itu banyak yang PHK itu. Tolong ini lebih sadar diri lah. Tolong jangan rangkap-rangkap jabatan. Berikan jabatan itu pada yang membutuhkan. Dan tentu saja berilah kesempatan pada yang lain untuk bisa bekerja dengan baik. Jangan yang kecil-kecilnya jadi korban terus. Oke? Terima kasih, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan menjadi kita lebih bijaksana lagi. Jadi pintar aja nggak cukup, Anda butuh bijaksana, Anda butuh adil, karena itulah yang dibutuhkan. Anda harus bijaksana dan adil, bukan hanya sekedar pintar belaka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Cak Imam Suwandi. Mari kita berpikir kritis untuk negeri.